Boleh aku ceritakan dari Iya, awal? silakan. Boleh. Oh, pertama itu ya, bukannya kayak ya menjual cerita tuh enggak ya. Oh, betul gitu. Tapi aku dulu pernah juga kerja di Bali loh, Mas. Pernah di Bali juga? Pas kapan itu, Pak Mat? Eh, setelah gini dulu ya. 2007-an itu Eh, sebagai cleaning service di ya, kontraktor ya. yes. Terus Terus ikut tes itu udah langsung lulus juga sih ya, ya udah berapa gagal. kali mengikuti tes itu, Dua Pak Mat? kalau tiga lah. Dua atau tiga kali ya untuk ada kesempatan menjadi warehouseman. Ya, pokoknya namanya kerja aja itu. Jadi kuli gitu, Mas. Kuli bangunan gitu. Sehari itu 30.000. Ini sangat menginspirasi tentunya dari usia SMP pun sempat merantau mencari penghasilan gitu ya untuk bantu keluarga tentunya gitu kan. Ini sekarang kita di segmen JSEA, jawab soal esai audiens. Ya. Kan. Apa yang membuat Pak Mat termotivasi atau mempunyai inisiatif merekam kegiatan teman-teman atau Oh ya. kegiatan Pak Mat sendiri kemudian dijadikan konten gitu kan sehingga Pak Mat ini menjadi sosok yang dinanti-nantikan di setiap event baik di perusahaan maupun departemennya Pak Mat sendiri. Mengingatkan teman-teman, pokoknya kalau ada job Trakindo, ibarat karir itu, pokoknya kalau semisalnya untuk mencegah itu, eh, kalau ada suruh bayar itu berarti nipu. Ya, ya, Nah, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Doni Pamungkas di acara podcast dari balik pintu kantor. Hari ini teman-teman kita spesial kedatangan seorang rekan kerja yang cukup terkenal dan tentu saja banyak ditunggu-tunggu. Kadang-kadang ada yang rekomendasikan itu loh sama si Anu, itu loh sama si Anu gitu kan. Nah, ini coba sekarang saya datangkan dan saya akan langsung berkenalan dengan beliau lebih dekat. Selamat datang Pak Mat. selamat datang. Terima kasih telah hadir di podcast ini mengisi acara dan seperti biasa, harapan kita semoga ada pengalaman kerja, pengalaman hidup, kisah Siap. nyata gitu ya, yang dibagikan oleh Pak Mat sehingga kita dapat inspirasi dan barangkali rekan-rekan ada juga yang termotivasi dari pengalaman yang Pak Mat alami selama ini gitu kan. Oke. Silakan Pak Mat memperkenalkan diri dulu. Nama saya Matrofik. Dulu Trakindo CRC Samarinda, sekarang pindah ke CRC Karyango Balik Papan. Saat ini posisinya sebagai apa Pak Mat? Masih tetap warehouseman untuk operasional di CRC Karyango. Oke, bergabung di perusahaan ini sejak kapan Pak Mat? 2009. 2009. Boleh aku ceritakan dari Iya, awal? silakan. Boleh. Pertama itu ya, bukannya kayak ya menjual cerita tuh enggak ya. Setelah lulus SMP itu kan awalnya tuh aku enggak melanjutkan dulu sekolah. Sempat istirahat Uh, sekolahnya. Berapa tahun itu Pak Mat? Setahun. Setahun ya. Karena kakakku kan, saudaraku kan banyak, 5 orang. 5 Jadi untuk bersaudara. menyekolahkan itu Biaya orang tua kurangan. Jadi aku disuruh libur dulu setahun. Hmm. Setelah kakakku selesai sekolahnya baru aku masuk gitu. Iya, iya. Jadi waktu libur setahun itu aku kerja juga diajaki sama saudara ke Jakarta, lulus SMP itu ikut jualan nasi goreng kayak gitu loh, Mas. Jadi setelah selesai setahun aku sekolah lagi. Oh, baru lanjutin SMK akuntansi Ya, tadi. betul. Gitu. Berarti kalau kita tes untuk Pak Mat ini masak nasi goreng sudah tidak diragukan lah Enggak ya. juga sih, tapi cuma bisa aja. Iya, iya. Tapi dari pengalaman kerja di tempat pembuat nasi goreng kan pasti Ya, tahu lah resep-resepnya gitu kan. betul. Gitu. Tapi aku dulu pernah juga kerja di Bali loh, Mas. Pernah di Bali juga? Pas kapan itu Pak Mat? Setelah gini, setelah lulus sekolah itu kan aku ke Jakarta lagi. Ke Jakarta, habis itu waktu itu aku lulusnya tahun 98. 98 itu waktu kerusuhan itu loh, Mas. Oh, iya, Lagi iya. cari kerja susah. Terus apa? Krisis Terus moneter. terus aku ikut yang kembali lagi yang dulu aku SMP kerja itu kan. Heeh. Tapi kayaknya nggak cocok lah aku pulang lah.
ke Nganjuk. Terus habis itu aku pulang ke Nganjuk, terus ada yang nawarkan, maukah kerja di Bali, ikut kayak kerja gitu di mana, kayak jual souvenir kayak sarung Bali dan sebagainya di daerah Kuta. Itu Oh, sebelum ada bom Bali tuh Mas. belum bom Bali. Heeh. Jadi setelah Mas tahun, kayak aku udah cocok juga sih untuk kerja di sana. Bukannya nggak cocok, kurang nyaman. Kurang nyamannya karena bosnya udah anu lah, kurang wear kalau menurutku lah. Pokoknya nggak nyaman lah. Terus aku berinisiatif dari uang tabunganku kerja di Bali itu, aku mencoba peruntukan untuk kerja di Surabaya, tapi aku tidak ingin merepotkan siapa-siapa, tapi aku tetap izin sama orang tua. Aku coba nyari kos-kosan di Surabaya, tapi aku kan nggak tahu Surabaya itu di mana, maksudnya aku pengen mandiri sendiri. Mm-mm. Eh, Terus aku tuh coba izin ke orang tua untuk ke Surabaya gitu, aku nyari kos-kosan. Habis itu aku bingung kan mau Surabaya di mana, terus aku ntar aku bingung, aku pulang pulang dari perjalanan pulang tersebut, aku ketemu sama sebelahku tuh orang nggak kenal aku Mas. Habis itu Mas, aku perkenalan kayak gitu, mau kemana, aku sebenarnya mau ke apa, nyari pekerjaan nih. Terus jadi, oh ke tempatku aja. Habis itu kan pulang dulu kan, Mm-mm. karena takut kemalaman waktu hari itu. Terus aku dikasih, waktu zaman itu belum ada HP Mas. Belum ada apa ya. Belum punya lah udah HP. Tapi Mm-mm. terus nomor telepon aja, telepon di wartel kayak gitu. Habis itu eh, aku janjian waktu dikasih alamatnya, turun ini naik sini gitu kan. Ketemulah, alhamdulillah ketemu. Habis besoknya aku tidur di rumah kosan dia di Surabaya itu. Habis itu eh, aku nginep kan, temannya dia itu ada yang main ke tempat dia gitu kan. Mm-mm. Temanku yang aku ikut tidur semalam itu, aku ke sana, ada tempatku lah, ada lowongan, besok kita ke sana aja. Hari besok pagi aku kan ikut ikut dia kan ngelamar, alhamdulillah langsung kerja gitu. Di Surabaya. Heeh. Jadi alhamdulillah bisa kerja. Habis itu selama 3 tahun lah aku di Surabaya. Terus kena dari 3 tahun, aku kena PHK gitu kan. Habis itu aku baru ke Kalimantan tadi. Baru ke Kalimantan. Jadi kurang lebih sudah 16 tahun ya Ya untuk benar, pengabdiannya Pak Mat di perusahaan ini. betul sekali. Dulu waktu pertama join itu diterima sebagai apa posisinya Pak Mat? Oh, pertama nggak langsung di warehouse gitu ya. Pertama joinnya di Margi Purnama. Di Outsource, kontraktor ya, outsource outsource. ya. Dia dulu pertama dari cleaning service dulu. Oke. Oke. Tahun Terus berapa itu Pak Mat cleaning service? sekitar 2 atau 3 tahun, berarti di tahun ke belakang berarti sekitar 2007-an. 2007-an itu Nah, sebagai cleaning service di ya, kontraktor ya. yes. Terus Terus ikut tes, itu udah langsung lulus juga sih ya. ya Udah berapa gagal. kali mengikuti tes itu Pak Dua Mat? kali tiga lah. 2 atau 3 kali ya untuk ada kesempatan menjadi warehouseman. Ya Pada saat itu betul. langsung warehouseman ya. Ya betul. Sampai akhirnya di 2009 keterima sebagai warehouseman Ya sampai dengan betul. sekarang. Betul Oke. sekali. Berarti Pak Mat ini juga salah satu rekan kerja yang mengawali karirnya sebagai kontraktor. Betul. Kemudian ada kesempatan, ada peluang, tes. Berapa kali seingat Pak Mat ikut tesnya itu? Dua kayaknya. 2 kali ya. Di Ah, kesempatan pertama belum belum berhasil. berhasil. Belum berhasil lolos dan Ah. kesempatan kedua alhamdulillah keterima sampai Yap. sekarang. Alhamdulillah. Jadi 2009 sampai dengan saat ini dan seterusnya lah ya. Hmm. Eh waktu itu sudah berkeluarga atau belum pada saat bergabung di perusahaan ini Pak Mat? Oh, waktu masih di cleaning service itu belum berkeluarga. Terus habis kontraktor, aku join di warehouse itu setelah menikah. Setelah Jadi, menikah. Jadi rezeki istri juga ya. Ada rezeki istri. Setelah menikah berapa bulan tuh Pak Mat? Kemudian keterima di warehouse itu. Berapa ya? Kayak kurang lebih
kurang lebih setahun lah pokoknya. Tahun ya. Sudah punya anak atau belum pada saat itu Pak Mat? Belum. Belum ya. Alhamdulillah lah rezekinya Pak Mat, Nah, rezekinya istri juga pada saat ya, itu ya. Di Samarinda. Samarinda. Memang asli Samarinda Pak Mat. Kalau aku aslinya Nganjuk, Oh Jawa, Nganjuk. Merantau ke Kaltim. Kalimantan. Ya. Kalimantan. Dulu merantaunya tahun berapa Pak Mat? Aku 2006. Oke, jadi 2006 merantau. Mm-mm. Sempat menganggur enggak Pak Mat waktu awal merantau itu? Pokoknya namanya kerja aja itu. Jadi kuli gitu Mas. Kuli bangunan gitu. Sehari itu 30.000. Tahun Tahun 2006 itu ya? 2006 berarti sekitar 2007. Iya, iya, Tahun iya. 2007. 2006 2007. Ah. Gaji sehari 30.000 Ya, sebagai tenaga bangunan. ya benar. Helper. Ya benar. Iya, iya. Dulu basicnya lulusan sekolahnya apa Pak Mat? Aku dulu basicnya SMA ya? SMK ya, akuntansi. SMK akuntansi. Ya. Iya, iya, iya. Setelah jadi apa namanya helper di bangunan, Terus ikut ikut ditawari apa? Ditawari kayaknya kalau bukannya kita menghina pekerjaan orang tuh enggak ya. mm-mm. Kayaknya kalau untuk bangunan tuh bukan fashionku lah, enggak sesuai tenagaku kayak gini, kayaknya enggak cocok lah aku bilang. Oh, oke. Terus jadi ada yang nawarkan untuk kerja di apa? Di tempat di daerah Sepaja, terus kerja apa? Ikut jualan nasi goreng kayak gitu kan. Mm-mm. Habis itu tapi tidur di dalam kan di dalam. Terus aku sempat sebulan gitu. Sebulan lebih lah. Terus bilang kakakku tuh gini, "Mat, kamu udah usah jauh-jauh kerjanya di sini aja, ntar aku carikan." Kebetulan di tempat kakakku dekat Trakindos itu ada nyari cleaning service, terus aku masuk gitu. Oh, gitu ya. Oh. Gitu. Jadi memang merantau dari Nganjuk, Ya, Nganjuk ke Kaltim itu ada kakak duluan yang sudah ya, merantau ya. betul. Ujang dulu merantau lah ke Kalimantan. Ya, jadi inspirasi nih teman-teman mengawali karir tidak langsung apa namanya permanen, tidak langsung yang enak gitu ya. Ya, Tapi betul. sempat ya merintis serabutan apa segala gitu ya sampai akhirnya menjadi cleaning service dan sekarang menjadi warehouseman. Di karirnya Pak Mat ini lulus SMP sempat ke Jakarta. Jakarta nasi goreng. Ya, benar. Balik dulu ke Nganjuk untuk lanjutin SMK. Ya. Habis itu ke Jakarta lagi. Ya. Di Jakarta krisis moneter, lanjut ke Bali. Heeh. Di Bali kerja kurang nyaman ke Surabaya, merantau di Surabaya. Padahal Surabaya Nganjuk itu kira-kira berapa jam itu? Dua antara 3 jam lah. 2-3 jam ya, tapi memilih ke Surabaya untuk merantau, tetap merantau sampai akhirnya bekerja lagi tuh 3 tahun kurang lebih ya. Ya, betul. Dapat modal ke Kalimantan, kemudian tadi sempat juga nasi goreng dulu ya awalnya. Sempat nasi goreng, terus kemudian ada tawaran cleaning service. Ya, betul. Mulai dari cleaning service diawalin, kemudian jadilah warehouseman seperti Pak Mat yang saat ini teman-teman kenal. Nah, ini sangat menginspirasi tentunya dari usia SMP pun sempat merantau mencari penghasilan gitu ya untuk bantu keluarga tentunya gitu kan. Menurut Pak Mat, karakter apa yang Pak Mat miliki sehingga Pak Mat bisa seperti Pak Mat yang saat ini? Menurutku sih kayak gini sih. Kita, hidup itu kita harus jalani sih. Kita nggak usah boleh putus asa. Yang tetap semangat aja, tetap jalani bekerja dan beribadah gitu aja sih kalau tetap optimis. Itu aja. Iya. Sudah berkeluarga. Sekarang anak berapa Pak Mat? Satu. Anak satu. Oke. Kayaknya saya dengar kabar-kabar ini ada juga namanya Mat Laundry. Oh ya. Bagaimana itu kisah awal mulanya bisa punya usaha itu Pak Mat? Oh, istri gitu. yang menjalankan ya? Iya, dulu sempet dulu ceritanya kan karena punya tempat istriku kan dulu waktu di Samarinda kan di pinggir jalan tuh. Jadi kayaknya harus bagaimana caranya bisa menghasilkan. Ya, betul. Terus ada saudara juga yang maksudnya bisa butuh sampingan untuk bisa penghasilan. Jadi kita bantu solusinya tersebut gitu. Jadi aku berusaha untuk dulu ceritanya kan kita waktu
laundry itu kita nggak punya mesin cuci, kita pakai tangan dulu. Oh gitu. Heeh. Ngawalinnya laundry itu manual ya? Ya. Heeh. Lokasinya di mana, Pak Mat? Kalau Mas Doni ke Samarinda kan dari arah kota itu sebelum Tarakindo di pinggir sungai. Oh, di pinggir sungai situ. Ya, daerah-daerah Loajanan situ lah ya. Betul. Apa namanya? Mat Laundry tadi Ya, itu ya? betul. Mat Laundry daerah Loajanan, teman-teman. Kalau misalkan ngekos, wah cocok banget itu. Biasanya pulang kerja, daripada pulang kerja lanjut nyuci, titip aja ke Mat Laundry gitu kan. Terus Pak Mat, sudah 16 tahun karir di perusahaan ini. Tentu Betul. sudah ada merasakan asam, garam, manis, asin, Iya. macam-macam lah ya. Iya. Yang membuat Pak Mat itu, saya harus karir di sini, saya mantap di sini. Itu kira-kira motivasi apa lagi yang membuat Pak Mat bisa sejauh ini? Oh, Nggak sebentar 16 tahun tuh Pak Mat. iya. Kalau menurutku sih, pertama tuh kita ujungnya kerja itu cari nafkah kan. Kalau untuk gaji di mana di Trakindo, alhamdulillah insya Allah cukup lah. Kalau yang penting untuk makan, untuk masih nabung itu masih bisa lah. Dan pertama adalah orang-orangnya tuh enak, lingkungannya nyaman. Terus perusahaannya itu kayaknya mengikat dengan bagus, kayak safety, kayak apa dan sebagainya itu kayaknya bagus. Jadi kayak ada kegiatan-kegiatan itu seneng aja aku ikut gitu, jadi nyaman aja gitu. Ya nyaman ya, diperhatikan, APD disediakan. Betul. Oh sebelum di sini pernah bekerja di tempat lain tapi belum merasakan hal yang serupa gitu ya. Alhamdulillah. Ahmad pernah nggak sih selama ini lagi-lagi ya 16 tahun ini tentu kadang-kadang jenuh, kadang-kadang mungkin ada tawaran di tempat lain ya barangkali ya. Kira-kira di kondisi saat itu motivasi yang Pak Mat pegang? Oh itu kalau menurutku gini, kalau tawaran di tempat lain tuh ya mungkin emang gajinya lebih menggiurkan dan anggaplah kita sudah nyaman di rumah kita, itu ngapain kita tinggalkan gitu aja sih. Gitu ya, motivasinya Pak Mat ya, pokok pegangannya itulah ya. Udah nyaman, kenapa sih? Ibaratnya ada yang bilang orang kayak bilangnya sudah di zona nyaman ngapain kita lari gitu. Gitu ya. Iya kan? Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Tapi tinggal bagaimana kita ngerawatnya ya Pak Mat ya. Ya. Kalau sudah di zona nyaman ngapain nih lari gitu kan? Oke, itu prinsipnya Pak Mat teman-teman. Ya, kalau sudah di zona nyaman ngapain lari-lari? Benefit-benefitnya cukup lah ya. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Dari Pak Mat, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman generasi muda yang saat ini sedang mencari pekerjaan, ya kan? Mau berusaha berkarir di dunia kerja. Silakan Pak Mat, pesan-pesannya. Sekarang tuh kalau untuk zaman sekarang tuh lebih enak lah teman-teman untuk mencari pekerjaan di mana aja. Tinggal buka di job karir itu enak kita modalnya. Kalau dulu kan masih koran, beli koran. Terus kalau sekarang kan canggih, terus ngelamar juga nggak modal dalam menit tinggal ketik-ketik aja sudah beres. Foto juga tinggal edit sudah selesai. Jadi lebih simpel lah. Tinggal kemauan orangnya aja yang kalau menurut saat ini itu belajar. Kalau nggak bisa belajar kan tinggal lihat tutorial videonya di YouTube juga bisa. Oh iya. Tinggal kemauan aja. Tinggal kemauan lagi ya. Pokoknya sekarang sudah digitalisasi, sudah banyak lah ya mau memudahkan hidup gitu ya. Tinggal buka media sosial ataupun YouTube gitu ya, semua ada gitu ya. Nah, satu pertanyaan ini sekarang kita di segmen JSEA, jawab soal esai audiens. Ya kan. Apa yang membuat Pak Mat termotivasi atau mempunyai inisiatif merekam kegiatan teman-teman atau kegiatan Pak Mat sendiri kemudian dijadikan konten gitu kan, sehingga Pak Mat ini menjadi sosok yang dinanti-nantikan di setiap event baik di perusahaan maupun departemennya Pak Mat sendiri. Kalau dulu sih aku kan dulu pernah pindah di logistik itu lah, di Mas Doni pernah tahu di belakang itu kan. Ya.
Itu kan aku dulu awalnya adalah iseng-iseng adalah kita merekam dari videoku dari awal dulu kan aku nanam kembang itu kayaknya terus terus habis itu aku iseng-iseng setiap ada porklip aku rekam kayaknya seru gitu terus aku terus upload di sosial kok jadi keterusan gitu loh. Kayak nagihi gitu loh. Pengen ngerekam lagi pengen ngerekam Banyak lagi. viewersnya gitu-gitu ya Pak Mat ya. Tapi untuk sekarang sih belum ada benefitnya. Belum menghasilkan monetisasi lah iya, ya. benar. Tapi menjalankan hobi, Ya, Pak Mat juga merasa gembira gitu ya. enjoy Enjoy seneng kerja aja. ya, senang ya. Jadi terkait dengan mental health nggak ada isu lah ya, aman. Nah, terus Pak Mat kadang-kadang ini dikira sebagai HR ya. Betul, dikira Bagaimana ceritanya itu Pak Mat? kayak dikira aku adminnya Perusahaan gitu ya. gitu. Padahal enggak. Kalau untuk yang nanya loker itu banyak sekali. Enggak 10 orang tuh. Japri DM gitu ada iya. juga Pak Mat ya? Iya. Jadi loker mas gitu. Kadang juga muyek juga sih. Tapi ada kadang juga ada yang seru kayak terus tetap alhamdulillah pernah ada di luar kota nih. Saat ini dia tuh namanya kita kasihan ya mas caranya lamar itu kayak mana terus aku kasih job karirnya terus prosesnya lama kan nanya-nanya gitu Japri. Alhamdulillah dia tuh kerja di Surabaya betulan dan aku video callan di sana terus ada temanku di sana alhamdulillah dia kerja sudah. Oh gitu. Jadi Pak Mat sharing karir.trakindo.co.id itu. Kemudian dia akses itu, dia masukin lamarannya gitu ya. Keterima, kepanggil di Surabaya. Ya bermanfaat juga ya Pak Mat ya. Yang penting jangan sampai ada niatan untuk menipu ya kan, bener, kita membantu ya kan, maksudnya membantu gitu kan. Kalau ada juga yang ibaratnya ada yang kan job Trakindo kan banyak yang penipuan mas, ada yang itu mengingatkan teman-teman pokoknya kalau ada job Trakindo ibarat karir itu pokoknya kalau semisalnya untuk mencegah itu kalau ada suruh bayar itu berarti nipu. Ya. Menegaskan aja pokoknya sih. Disuruh bayar, disuruh beli nipu. tiket, itu pasti penipuan gitu ya. Karena selama ini mulai dari seleksi, kemudian interview apapun tidak ada mengeluarkan biaya ya Pak ya. Dari pengalaman saya juga seperti itu. Jadi pokoknya kalau sudah suruh bayar atau beli apa itu nipu. Ya, jadi itu juga yang mau dibagikan Pak Mat teman-teman. Jadi ya kalau ada disuruh bayar apapun jangan pernah mau, pasti itu penipuan. Silakan dikonfirmasi ke rekan kerja yang sudah bekerja sebelumnya di tempat tersebut seperti itu, dimanapun, tidak hanya di perusahaan ini. Harapan ke depan untuk karirnya Pak Mat seperti apa? Alhamdulillah kalau aku nyaman di Trakindo, semisal diberi amanah untuk tetap di sini, alhamdulillah mudah tetap bekerja di Trakindo, insya Allah sampai pensiun masih nyaman. Wih, pokoknya darahnya sudah kuning ini Pak Mat ya. Oke, baik, demikian itu dulu teman-teman untuk sharing kita dengan Pak Mat. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman bagaimana perjalanan karirnya Pak Mat sejauh ini ya kan. Sudah dari tahun 2006 di Kaltim dan sampai dengan sekarang, seterusnya semoga sampai dengan pensiun beliau sudah komitmen seperti itu. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang dan tetap di sini gitu ya sampai pensiun. Nanti kita akan jadi saksinya teman-teman. Terima kasih Pak Mat atas kehadirannya. Hati-hati di jalan. Siap. Oke. Terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan podcast ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.